Shalom, selamat pagi. Selamat kita merayakan hari Paskah pada saat pagi hari ini. Kita akan awali ibadah raya pada pagi hari ini. Semua jemaat yang saat ini yang ada di dalam rumah maupun dalam perjalanan, kita persiapkan kehidupan kita untuk bersama-sama untuk kita mulai ibadah raya pada saat ini. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita pujikan suci, suci, suci. Haleluya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saat ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami merayakan hari akan kebangkitan-Mu Tuhan. Ini suatu kebanggaan bagi kami Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Dan saat ini Tuhan, seluruh dunia merayakan hari akan kebangkitan-Mu. Mari Bapa, bertatalah mulai dalam ibadah pada saat ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dan semua boleh jadi karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Dialah yang telah mati dan bangkit kembali bagi kita semua. Haleluya. Amin. Glory Yesus. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, sabda mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu
kita pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kebangkitan Yesus Kristus membawa kita menjadi anak-anak pemenang. Mari kita sebagai anak-anak pemenang, kita akan berdoa bagi rekan-rekan kita yang saat ini dan juga kepada bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini yang indah Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Bila kuasa Allah yang maha tinggi akan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Jokowi bersama para menteri yang ada, kami serahkan dalam tangan saat ini Tuhan. Mereka saat ini memikirkan bangsa yang saat ini dalam melanda konflik virus corona ini Bapak. Kami serahkan dalam tangan, mari Bapak berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan bisa mengatasi segalanya Bapak. Mari kami serahkan dalam tangan saat ini Bapak, tim medis yang ada, para dokter yang ada Tuhan, para perawat-perawat yang ada, untuk mereka membantu orang-orang yang sakit. Kami serahkan dalam tangan-Mu saat ini Tuhan. Mari itu keamanan bangsa kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu, untuk tentara, kepolisian, bahkan sampai satpam. Mari Tuhan Allah ikut campur tangan. Ketentraman, kesejahteraan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Allah ikut campur tangan. Saat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu jemaat-Mu GSK Bapak, yang saat ini mungkin mereka sakit. Allah akan tengok mereka satu persatu. Allah akan jaga mereka, akan pelihara mereka, bahkan akan memberikan suatu kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Karena dengan kematian-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Mari Tuhan, kami tidak bersebutkan namanya satu persatu, tetapi Allah sediakan pilih mereka satu persatu, sehingga mereka belum mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Karena kebangkitan-Mu ini Tuhan membawa kemenangan bagi setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang masih membutuhkan pekerjaan, Allah akan mencukupkan. Allah memberikan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Allah memberkati kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Saat ini waktu yang paling indah, kita akan menyanyikan suatu pujian yang mengatakan kita nggak usah takut lagi, kita nggak usah cemas lagi, kita nggak usah gentar lagi, karena Tuhanlah yang akan menolong kita, karena Tuhanlah yang akan menjaga kita. Haleluya. Katakan, Bapakku datang menjembah-Mu di sini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya kata-Mu, katakan di hidupku, di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami minta hamba-Nya untuk datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan perbuatan-Mu. Di hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur masih bisa mengadakan kebaktian online. Bagaimana kabar dari saudara-saudara di rumah? Bosan? Mulai takut? Khawatir? Ada yang senang? Atau campur-campur? Ada kabar baiknya. Kabar baiknya Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah. Temanya Kristus bangkit. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, 20 dan 22. Kemudian Matius 28 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini ada satu kejadian yang tidak terlalu enak untuk didengar, yaitu ada seorang juru rawat yang senantiasa merawat orang-orang sakit corona, saudara. Tanpa disadari, tanpa sengaja, dia tertular dan dirawat di rumah sakit. Walaupun dia seorang perawat, tapi soal hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Dia meninggal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu dia meninggal, dia di plastik, diperlakukan sebagai jenazah yang meninggal karena penyakit corona. Sungguh sangat disayangkan, saudara. Ketika mau dikubur, ternyata orang-orang di sana menolaknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal dia adalah pahlawan, dia orang yang berada di depan, yang mau berjuang untuk orang-orang yang sakit. Saya yakin banyak orang juga perawat tapi belum tentu mau. Tetapi ketika ada orang yang mau merawat dan dia kena tular, ketika dia mati, orang tidak mau menerima dia dikuburkan di kuburan yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu kekalahan. Ini merupakan satu hal yang tragis. Ini merupakan satu hal yang sebenarnya kita patut malu karena ini, saudara. Tapi syukur, saudara, keluarganya
persatuan perawat, saudara-saudara. Mereka bisa menerima walaupun mereka sedih, walaupun mereka merasa diperlakukan tidak adil. Tidak ada empati di situ, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Masih bersyukur orang-orang ini tidak menjadi marah besar, apalagi terjadi perkelahian. Tidak, saudara. Ya, mereka masih lebih baik. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang kalah, ada orang yang gagal, ada orang yang tidak ada empati terhadap orang-orang yang berjuang menolong orang-orang yang sakit, saudara. Bahkan mereka beresiko untuk kena tular. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, siapa yang menyangka bahwa dia akan bangkit? Sehingga tidak berlebihan bila orang-orang di Korintus mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wajar saja kalau orang itu tidak percaya kalau orang mati itu bisa dibangkitkan. Karena belum ada orang yang sudah mati seperti Tuhan Yesus, kemudian bangkit lagi pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada beberapa orang yang mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi, saudara. Ada orang yang tidak pernah mati, kemudian dia naik ke surga. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belum ada orang yang sudah mati dan dia menceritakan bagaimana dia mengalami kematian dan kemana setelah dia mati, saudara. Hanya Yesus saja, Tuhan Yesus, ketika dia mati dan ketika dia bangkit, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wajar kalau banyak orang yang tidak percaya kepada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka merasa bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja. Mereka harus senang-senang di dunia ini saja. Mereka berbuat untuk menyenangkan dirinya sendiri. Karena apa? Masih banyak orang beranggapan bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja. Mereka takut ketularan, mereka takut mati. Banyak orang yang takut mati, saudara-saudara. Karena apa? Mereka belum tahu pasti kalau mati itu apakah ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, apakah saya bisa diterima? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perkataan orang bijak, ada banyak jalan ke Roma. Memang saudara, jalan ke Roma itu banyak. Bisa jalan kaki, bisa naik kuda, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut untuk sampai ke kota Roma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi untuk seseorang yang mau mengalami kebangkitan setelah mati dan diterima di surga hanya melalui Tuhan Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Hanya melalui Yesus kita bisa mengalami kebangkitan dan kita diterima di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja, pasti mereka akan berusaha untuk menyenangkan hidupnya yang singkat ini.
Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 8 dan 9, saudara, diceritakan bagaimana perempuan-perempuan ini ketika jam 6 lonceng itu dibunyikan, berarti sudah memasuki minggu pertama. Saya yakin perempuan-perempuan itu sudah menyiapkan rempah-rempah, bunga untuk pergi ke kubur Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan ini ada Maria, ibu Yoses, Yakobus, ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kuza, ada Salome, saudara. Keempat perempuan-perempuan ini ingin yang pertama untuk pergi ke kubur Yesus. Saya membayangkan bahwa mereka rindu datang kepada Yesus. Mereka ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, saudara. Jadi pagi-pagi benar mereka mau pergi ke taman milik Yusuf Arimatea, saudara. Tetapi mereka berpikir, ketika sampai di jalan, siapa yang kuat, siapa yang bisa membantu mendorong batu kubur itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum perempuan-perempuan ini sampai ke kubur Yesus, ada satu peristiwa yang tidak biasa. Terjadi gempa bumi dan ada 2 orang malaikat datang ke sana, membukakan batu kubur itu, saudara. Tuhan Yesus bangkit, saudara. Memang Tuhan Yesus bangkit itu, tubuh kebangkitannya sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seandainya malaikat Tuhan tidak membuka batu pun, Tuhan Yesus bisa keluar. Tapi rupanya para malaikat ini mau membantu perempuan-perempuan atau orang-orang kalau mereka mau melihat bahwa kuburnya sudah kosong, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan ini ketika dia mau sampai di kubur, dia melihat kok pintunya batu kubur itu sudah terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuburan orang Yahudi pada waktu itu terbuat dari sebuah gua, dilobangin, kemudian mereka ada jalan sampai akhirnya ada satu tempat untuk membaringkan orang yang meninggal itu di sana. Perempuan-perempuan ini ketika melihat pintu kubur itu sudah terbuka, wah, dia berpikiran, jangan-jangan ada orang yang tidak suka ketenangan Tuhan Yesus di kubur. Mereka masih mengusik walaupun Yesus sudah mati dan sudah dikuburkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bingung, mereka takut, mereka mempunyai pikiran-pikiran yang agak sedikit kacau. Mereka masuk ke dalam kubur, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika masuk ke dalam kubur, saudara, ada malaikat dan memberitahukan, tenanglah. Kemudian perempuan-perempuan ini mereka bingung, tenanglah. Kamu mencari Yesus di tempat orang mati, dia sudah bangkit. Malaikat ini memberitahukan kembali kepada perempuan-perempuan bahwa ketika Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan dimuliakan.
dia akan mati, dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia akan dimuliakan. Lalu perempuan-perempuan ini jadi teringat, oh iya ya, mereka malu, mereka bingung, lalu mereka diberitahukan oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke Galilea, di mana dia akan bertemu dengan murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini mau memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus, di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Salam bagimu. Lalu mereka perempuan-perempuan itu memeluk kaki Yesus dan menyembah Yesus, saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Dan perempuan-perempuan itu sujud menyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada perempuan-perempuan saja, tetapi juga menampakkan diri kepada Petrus, kepada murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kepada murid-murid ya tanpa Thomas, kemudian kepada murid-murid di sana Thomas hadir, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa apa yang dikatakan kepada murid-murid, bahwa Yesus akan bangkit. Dan Yesus sudah bangkit, saudara. Yesus bangkit bukan hanya menampakkan diri kepada satu orang, dua orang, atau bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada banyak orang, saudara. Pada waktu yang berbeda, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut yang disebabkan karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Jumat Agung kita belajar mengenai kasih, pengorbanan, dan pengampunan, di mana Yesus berkorban karena dosa-dosa kita. Dia disalib, dia datang, dia disalib karena kasihnya kepada kita. Dan dia dengan sangat murah hati memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Sedangkan pada saat Paskah kita belajar tentang dasar, tentang kebenaran, saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, maka segala apa yang kita lakukan, ibadah, pelayanan, perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh Tuhan, karakter-karakter yang diinginkan oleh Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sungguh-sungguh dia sudah mati. Saudara, kalau Yesus tidak mati, berarti tidak ada kebangkitan juga. Tapi Kristus itu pada Jumat Agung itu sungguh-sungguh dia sudah mati, saudara. Untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, salah satu tentara Romawi menombak lambungnya sampai mengeluarkan air dan darah, saudara. Mereka memeriksa dengan sangat teliti, karena kalau mereka memeriksa tidak teliti, ternyata orangnya belum mati, mereka bisa menjadi orang yang dihukum. Merekalah yang akan menggantikan supaya orang-orang ini tidak boleh melakukan kesalahan di dalam pemeriksaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ya dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit
sesuai apa yang sudah dia katakan. Kalau dia bangkit, saudara, berarti Yesus itu adalah yang sulung seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Kalau orang itu berdosa lalu mati karena persekutuan dengan Adam, maka kita dibangkitkan hidup karena iman di dalam persekutuan karena Yesus sudah bangkit, saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus inilah, maka semua pelayanan kita, semua pengorbanan kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti ada kehidupan sesudah kematian, saudara-saudara. Tuhan Yesus bangkit, maut dikalahkan. Ia memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, maut saja sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Dosa yang berat, ya, apalagi dosa-dosa yang kecil, saudara. Dosa rokok, narkoba, rasa sakit, karakter yang buruk, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menang. Dan kita tinggal menerima anugerah Tuhan untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, melalui Paskah juga kita belajar tentang pengharapan. Semua ibadah pengorbanan bagi pelayanan hidup kudus tidak akan sia-sia, melainkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Kita bisa mengalami kemenangan karena Yesus sudah menang. Kita mempunyai dasar kebenaran karena Tuhan Yesus datang. Dia melayani, dia disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia membuktikan dirinya. Berulang-ulang kali dia menampakkan diri bahwa dia hidup, dia tidak mati lagi. Sampai kemudian Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu punya penyakit kalau dulu lebih angot ya. Saya itu punya alergi. Jadi kalau makan udang ya, makan kepiting, makan seafood itu akhirnya gatal. Sifat alergi gatal ini diturunkan dari ayah saya. Saya tahu ayah saya seringkali garuk-garuk, dia gatal-gatal. Tapi mungkin ya, papa saya kurang memahami sebenarnya penyebab gatalnya itu apa. Nah, ketika saya mengalami gatal-gatal juga, saya menyadari bahwa gatal-gatal ini disebabkan karena alergi. Jadi ada beberapa yang saya bisa alergi. Seafood alergi, ya. Banyak makan telur juga bisa alergi, ya. Terus ada makan terasi, ya. Itu bisa alergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ternyata alergi itu bisa berkurang, bahkan bisa mendekati sembuh. Karena apa, saudara? Saya sekarang sudah mulai bisa makan udang. Saya bisa makan kepiting. Ya. Sedikit-sedikit terasi yang bagus, saya bisa memakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa demikian? Ketika saya mempunyai hati yang gembira, ya, ketika saya bisa membantu orang, ketika saya mengalami kemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan, hati saya senang. Dan ketika hati saya senang, daya tahan tubuh saya meningkat baik. Kalau daya tahan tubuh saya baik, maka alergi itu dampaknya hanya kecil. Bahkan seringkali juga saya tidak mengalami alerginya, saudara. Karena apa, saudara? Karena kalau saya menyenangkan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya menjadi berkat bagi banyak orang.
ada sukacita, ada berkat-berkat yang saya alami. Dan saya juga mengalami daya tahan tubuh yang lebih baik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu, waktu zaman perang, itu ada seorang remaja Yahudi ditangkap dan kemudian dibawa naik kereta api, saudara. Ternyata di kereta api itu sudah banyak orang-orang Yahudi yang lain. Rupanya mereka ditangkap oleh Nazi untuk dibunuh, saudara. Pada saat di tengah jalan yang bersalju dan udara sangat dingin, saudara, orang-orang itu disuruh turun, saudara. Remaja ini pun turun. Orang-orang yang orang Yahudi ini turun semua, saudara. Ketika dia turun, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada selimut, tidak ada tempat untuk mereka berteduh. Sedangkan udara di sana sangat dingin sekali, menggigil, saudara dikasih Tuhan. Kemudian remaja ini memperhatikan ada seorang kakek ya, yang umurnya kira-kira 70 tahun. Dia sangat kedinginan sekali, sampai menggigil, terlalu dingin, saudara. Akhirnya remaja ini ya berusaha memeluk sang kakek ini. Terus mendekap kakek ini, saudara. Terus menggosok-gosokkan tangannya ke badannya, ke kakinya, semuanya dia dekap, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia kedinginan, tapi kakek itu lebih kedinginan lagi. Dia berusaha untuk terus menghangatkan kakek ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang malam itu dia berusaha untuk menghangatkan kakek tua ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai akhirnya matahari ini terbit, saudara. Ya, kemudian udara mulai hangat. Kakek ini, saudara, dia sudah mulai baikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi betapa kagetnya remaja ini ketika melihat orang-orang yang kemarin turun di kereta api ini, mereka semuanya pada meninggal kedinginan, saudara dikasihi Tuhan. Hanya remaja dan kakek ini yang selamat dari kedinginan itu, saudara. Dari sini kita belajar, saudara. Ketika remaja ini menyelamatkan kakek ini, sebenarnya dia juga sedang menyelamatkan dianya sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menang, saudara. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hal-hal yang lain itu merupakan bagian yang tidak sebesar maut, saudara. Maut saja sudah dikalahkan dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita masih iri, masih kurang sabar, atau kita masih marah-marah, saudara dikasihi Tuhan. Saya waktu online pertama, saya memberitahukan bahwa Nuh tinggal di dalam bahtera 1 tahun 10 hari. Mereka bisa keluar dengan ucapan syukur, memberikan korban. Tapi kenapa kita kelihatannya tidak mudah tinggal di rumah? Ya. Kita nggak tahu berapa lama kita tinggal di rumah ini. 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin lebih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Tinggal kita mengambil kemenangan ini, menjadikan bagian dari pengalaman hidup kita. Kita terus bersabar,
kita terus berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sudah mengajarkan bahwa tanda murid itu kalau kita mempunyai kasih. Kasih seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat Paskah ini kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang, dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti kita akan mengalami kemenangan. Kita akan keluar di dalam krisis ini dengan korban ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya semuanya mengalami kemenangan di dalam masa krisis ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menanggung segala dosa-dosa kami. Bahkan Engkau memberikan kemenangan melalui kebangkitan. Kami yang sudah menjadi satu di dalam kematian dan menjadi satu di dalam kebangkitan, terima kasih Tuhan. Kami mempunyai jaminan hidup setelah kematian. Kami mempunyai tempat yang disediakan oleh Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong di masa hidup yang sementara ini, di bagian yang sementara di masa krisis ini, Tuhan berikan kepada kami karakter Kristus, kesabaran Tuhan, kasih satu dengan yang lain, iman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya kami juga belajar untuk berkorban sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita. Tuhan berkati kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.